Ya, masalah story sama sepuji gitu ya. Ya namanya kita dalam pacaran, hal itu tuh biasa. Namanya kulindon dulu. Istilah orangnya sama-sama menahan diri dulu. Ya, bagi saya sih itu ndaklah terlalu jadi pikiran banget. Karena saya yakin di antara mereka masih ada rasa saling sayang, menyayang, dan mereka tidak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Mungkin mereka sama-sama ya koreksi diri lah, biasalah yang anak muda, mereka tidak ada masalah. Cuman mungkin sama-sama menenangkan diri, sama-sama saling berpikir dan begitu. Dia bercerita kepada saya ada, tetapi sejauh ini menurut saya tidaklah masalahnya itu, tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mereka mungkin namanya anak muda. Ada sesuatu yang mungkin apalah istilahnya kalau zaman sekarang. Bagaimana sih? Kadang-kadang mungkin apa yang dia mau tidak dapat, yang ini begini maunya, yang ini begini maunya, mungkin tidak ada belum ketemu kan gitu ya. Mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Jadi kalau istilah orangnya apa? Kulindon apa namanya istilahnya? Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok. Cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Ya lebih kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin. Terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya, namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana kita juga bilangin ya jangan nangis dalam lama, jangan berlarut. Intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Mungkin nangis nggak sih Pak Haji kalau pas saat cerita gitu? Ya mungkin ya nangis. Kalau soal nangis saya nggak lihat. Yang jelas saya sayangkan juga karena mereka itu sekarang putus tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Artinya persoalan berat nggak ada. Hanya masalah ya mungkin masalah kecil ya. Masalah kecil itu yang nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Tapi namanya anak muda, ya kadang-kadang namanya pacaran ya biasalah ngambek-ngambek kan. Itu aja sih. Siapa tuh udah mengakhiri? Setelah dari kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Aku nggak inget. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh, maaf Pak. Ya. Tukar sebentar. Ya maaf. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Tapi udah. Ah? Nah kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan DIG-nya gitu loh. Emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman nggak konten doang. Itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati. Jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana maksudnya dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Kamu juga perasaan. Ya kalau dari keluarga sih, kalau saya sifatnya berharap mereka kembali bersatu. Harapan saya kembali mereka bersatu. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali bersatu. Karena menurut saya mereka sudah mulai
mencari penyesuaian. Dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek. Udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menanyakan Menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah. Hanya masalah itu aja. Ngambek apa yang ngambek kan? Nggak tahu. Cemburuan atau seperti apa? Ya kurang paham saya. Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin ya, tapi nggak tahu ngambek kamu apa. Belumlah terlalu besar masalahnya. Saya juga tanya sama Story, nggak ada masalah tuh nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek aja kan gitu ya. Ya memang mereka ngambek kan sejak ulang tahun kabarnya. Tapi saya nggak tahu persis banget sih. Tapi sejauh ini Story aja kemarin datang ke rumah kan. Udah waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, Story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita. Saya anggap tidak ada masalah. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi. Itu yang saya usahakan. Saya selaku keluarga Puji tidak ada masalah. Tidak tahulah bagi mereka berdua atau bagi Story nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu. Karena menurut saya sejauh ini Story baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambek apa yang diambilkan itu soal kecil lah. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur, ini mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat atau gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu. Tapi kan nggak ada gitu. Aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan ngomong juga ya bisa langsung tanya lah sama mama papa gitu loh. Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku ya let it go aja gitu. Dan untuk Putih juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah, kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.